Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Zahidin. Di sini saya akan mempresentasikan tugas KPU dengan judul mengukur kelayakan usaha. Pengertian kelayakan usaha. Kelayakan usaha adalah proses evaluasi mendalam yang dilakukan sebelum memulai bisnis baru atau proyek besar untuk menilai apakah ide bisnis tersebut layak atau tidak. Dalam analisis kelayakan usaha, berbagai aspek dianalisis untuk memastikan bahwa investasi tersebut akan menguntungkan dan berkelanjutan. Beberapa di antara mencakup evaluasi pasar, keuangan, hukum, budaya, dan manajemen. Tujuan kelayakan usaha. Tujuan utama dari analisis kelayakan usaha adalah untuk menilai peluang keberhasilan suatu usaha di masa mendatang. Ini membantu pengusaha untuk membuat keputusan yang tepat tentang apakah usaha tersebut layak dijalankan atau tidak. Tujuan ini bertujuan untuk mengurangi resiko kerugian besar dan meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi dalam operasi bisnis. Manfaat kelayakan usaha: mempermudah perencanaan bisnis, melancarkan pelaksanaan bisnis, memperkecil resiko kerugian. Menghitung keuntungan. Menghitung keuntungan adalah langkah awal yang krusial dalam menilai kelayakan usaha. Kita perlu mempertimbangkan beberapa elemen. Yang pertama, pendapatan. Total pemasukan dari penjualan produk atau jasa, biaya operasional, semua biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan usaha dibagi menjadi yang pertama, biaya tetap, biaya yang tidak berubah meskipun jumlah produk yang dijual berubah, seperti sewa gedung. Yang kedua, biaya variabel, biaya yang berubah sesuai dengan jumlah produk yang diproduksi, seperti bahan baku. Analisis titik impas dan payback periode. Titik impas adalah saat total pendapatan sama dengan total biaya. Ini penting untuk mengetahui minimum penjualan yang diperlukan untuk tidak merugi. Selanjutnya, payback periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan investasi awal. Ini membantu kita memahami seberapa cepat investasi kita kembali. Selanjutnya, NPV dan IRR. NPV adalah selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode investasi. IRR adalah tingkat diskonto yang membuat NPV sama dengan nol. Ini menunjukkan potensi pengembalian investasi jika IRR lebih besar dari biaya modal. Usaha dianggap layak. Penghitungan IRR biasanya dilakukan menggunakan perangkat lunak atau kalkulator finansial karena melibatkan iterasi. Selanjutnya, manajemen hutang. Manajemen hutang yang baik penting untuk menjaga kelangsungan usaha. Poin-poin yang dapat diperhatikan. Yang pertama, pengelolaan utang jangka pendek dan panjang. Pastikan utang tidak melebihi kemampuan bayar. Hitung rasio utang terhadap ekuitas untuk memahami struktur modal. Selanjutnya, pembayaran tepat waktu. Hindari denda dan jaga reputasi di mata kreditor. Selanjutnya, membuat jadwal pembayaran yang dapat membantumu. Tips pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan yang baik adalah kunci untuk kelayakan usaha. Berikut adalah beberapa tips. Yang pertama, pencatatan yang rapi. Catat semua transaksi keuangan untuk memudahkan analisis dan perencanaan. Selanjutnya, anggaran. Buat anggaran tahunan dan bulanan untuk mengontrol pengeluaran dan memastikan alokasi dana yang tepat. Selanjutnya, diversifikasi pendapatan. Jangan bergantungan pada satu sumber pendapatan untuk mengurangi risiko. Selanjutnya, kendalikan biaya. Selalu evaluasi dan cari cara untuk mengurangi biaya tanpa mengorbankan kualitas produk atau layanan. Selanjutnya, studi kasus. Yang pertama, latar belakang. Usaha es krim semakin diminati oleh beberapa kalangan usia.
dari anak-anak hingga dewasa dan tidak hanya populer di musim panas, tapi juga dalam berbagai acara dan sebagai cemilan. Akses yang mudah terhadap bahan baku dan peralatan produksi sederhana menjadikan usaha ini menjadi peluang bisnis yang menjanjikan, terutama di wilayah perkotaan dan kawasan wisata. Tujuannya mengidentifikasi potensi pasar usaha es krim di wilayah target, menghitung biaya awal investasi untuk dan menghitung biaya awal investasi yang diperlukan untuk memulai usaha es krim dan menganalisis proyeksi pendapatan dan keuntungan usaha es krim dalam jangka waktu tertentu. Pembahasan potensi pasar dalam mengukur potensi pasar diperlukan penelitian mengenai demografi, preferensi konsumen, tren konsumsi, serta analisis pesaing. Berdasarkan hasil survei di wilayah target, terdapat kelompok konsumen yang signifikan dengan daya beli cukup tinggi. Selain itu, tren meningkatkan minat terhadap produk makanan beku dan segmen konsumen yang tertarik dengan varian rasa serta es krim sehat, low fat, vegan, dan lain-lain. Dan menjadi peluang untuk meningkatkan daya saing usaha ini. Selanjutnya kesimpulan, dalam menilai kelayakan usaha, kita harus mempertimbangkan beberapa aspek yang telah dibahas, mulai dari menghitung keuntungan hingga analisis finansial yang lebih mendalam. Dengan pendekatan yang tepat, kita dapat meminimalkan risiko dan memaksimalkan potensi keberhasilan usaha. Sekian presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.